Perkenalkan, nama saya Fitriana, saya dari Prodi Manajemen Informatika. NIM saya 312121154 STMIK IKMI Cirebon. Oke, untuk penjelasan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa bagian atau isi dari bab 6 yang sebelumnya dari bab-bab sebelumnya itu sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Dan sekarang adalah eh, bagian saya untuk menjelaskan apa sih ada pada bab 6 ini gitu kan. Mari kita simak penjelasan yang saya jelaskan. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Dari penjelasan itu meliputi beberapa pengertiannya. Saya masukkan beberapa pengertian kata benda, pengertian partikel mu dan si mas, pengertian kata kerja dan contoh kalimatnya. Begitu dengan bab 6 ini selesai, saya akan lanjutkan juga ke bab 7-nya. Ya, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, kata benda. Kata benda tuh apa sih? Apa sih itu kata benda? Dan kata benda tuh ada berapa macam? Nah, dan ini saya akan menjelaskan. Sebelumnya tidak ada penjelasan kata benda ini pada buku Minano Nihongo, tapi saya menambahkan saja agar kita tahu ada berapa sih jenis kata benda dalam bahasa Jepang itu gitu kan. Maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kata benda itu dalam bahasa Jepang disebut dengan meisi. Dan ada beberapa jenis kata benda dalam bahasa Jepangnya. Yaitu untuk pertama itu ada futsumeshi. Jenis kata benda ini yang paling umum digunakan dalam bahasa Jepang. Jenis kata benda bahasa Jepang ini merujuk pada benda-benda yang umum seperti hujan, makanan, buku, dan sebagainya. Kata-kata dalam jenis ini dapat digunakan dalam berbagai konteks dan tidak memiliki konotasi khusus. Yang kedua yaitu koyomeshi. Koyomeshi itu jenis kata benda bahasa Jepang yang merujuk pada benda-benda yang unik atau khas dari suatu tempat atau orang tertentu. Jenis kata benda ini termasuk dalam jenis spesifik dan hanya digunakan untuk merujuk pada benda atau orang yang memiliki identitas yang jelas. Yang ketiga yaitu daimeshi, yaitu jenis kata benda bahasa Jepang yang digunakan untuk menggantikan kata telah disebutkan sebelumnya dalam suatu objek atau pembicaraan atau tulisan. Nah, jenis kata benda ini termasuk dalam jenis umum dan memiliki makna yang relatif luas. Dan untuk yang terakhir itu adalah sushimeshi, yaitu jenis kata benda bahasa Jepang yang digunakan untuk menghitung benda tertentu dalam bahasa Jepangnya. Sushimeshi menggunakan penggunaan yang sangat spesifik dan hanya digunakan untuk menghitung benda-benda tertentu seperti manusia, buah, kertas, kemudian angka-angka lainnya. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, ini ada contoh kata benda dalam jenisnya seperti futsumeshi yang sudah saya jelaskan dalam pengertiannya tadi. Di sini ada contohnya, apa sih kata bendanya apa saja gitu kan. Di sini ada futsumeshi, itu ada tabemono yang artinya makanan, ame yang artinya hujan, inu yang artinya gugut atau anjing, kaze, kaze atau yang artinya angin, atau hana dan artinya bunga. Nah, ini contoh pada futsumeshi. Kemudian ada koyomeshi, jenis ini ada yang relatif umum atau yang umumnya yang menjelaskan nama tempat, dan ini ada Tokyo, teman menara Tokyo, Disneyland atau teman bermain Disneyland, dan smartphone atau ponsel pintar, Godzilla atau monster Godzilla Google gitu ya, dan samurai atau prajurit samurai. Dan bagian dimensi itu contohnya kayak menunjukkan letak letak di mana adanya suatu benda, dan seperti kore, sore, are, dore itu kayak ini, itu jauh yang mana, dan itu menunjukkan bahwasanya ada benda, keberadaan benda di sekitarnya gitu. Dan sushi mesh ini hitungan atau untuk menghitung satu angka atau benda itu disebutnya kebagian jenis kata benda sushi meshi. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya.
Nah, di sini juga ada pengertian partikel wo dan simas. Nah, apa sih partikel wo dan simas itu? Oh iya, untuk sebelum saya jelaskan, partikel wo ini eh, bentuknya seperti huruf wo, namun kita baca dalam kalimat itu menyebutkannya adalah o, ya kan? Itu kita akan jelaskan terlebih dahulu di sini. Oke, kata hubung atau partikel wo atau o yang bisa disebut juga dengan o adalah kata hubung yang menunjukkan objek suatu tindakan. Nah, partikel wo dapat ditambahkan pada kata benda sebagai pelengkap penekanan suatu kata kerja. Jadi ketika ada kata kerja dan sebelum kata kerja itu pastikan ada partikel wo atau yang bisa disebut dengan o gitu. Dan simas ini adalah kata bantu untuk menunjukkan bahwa kata kerja yang digunakan sedang dilakukan atau sedang melakukan sesuatu. Nah, bentuk mas ini dari kata kerja untuk menyampaikan apa yang sedang dilakukan sekarang serta juga apa yang akan dilakukan di masa depan. Dan begitupun simas memiliki dua kata namun hanya berbeda eh, ditambahkan dan ketika ada kata simasta dan simas ini yang dilakukan sekarang. Nah, untuk simasta itu dilakukan yang sudah dilakukan atau dilakukan di lampau, dilakukan atau yang sudah dilakukan sebelumnya gitu kan. Dua kata kerja yang digunakan melakukan sesuatu baik sekarang maupun yang lalu, itu simas dan simasta dalam penggunaan eh, penghubung kata kerjanya. Nah, ini keterangan tata bahasanya ya. Eh, saya akan menjelaskan beberapa keterangan tata bahasa. Contohnya sama contohnya juga, tapi saya akan memberikan contoh yang lebih spesifiknya di selanjutnya. Dan ini saya akan menjelaskan keterangan tata bahasa terlebih dahulu yang ada pada buku Minnan Honggo. Nah, untuk kata benda o atau kata kerja transitif ya. Objek dari kata kerja transitif ditunjukkan oleh partikel o. Nah, untuk kata benda simas disertai kata benda secara luas sebagai objek. Nah, simas ini mempunyai arti bahwa melakukan hal yang ditunjukkan oleh objek tersebut. Dan nan osimas ka ini adalah kalimat pertanyaan untuk menanyakan hal yang dilakukan. Dan kemudian dan nani itu mempunyai arti yang sama, yaitu apa. Untuk penggunaan menanyakan hal yang dilakukan. Dan kata benda tempat D, kata kerja, kemudian ditambahkan kata kerja. D itu ada dua ya. D di tempat dan D juga menyatakan sarana dan caranya. Nah, itu partikel D ini akan dibahas di bab 7. Dan partikel ini disertai kata benda yang menunjukkan tempat, kemudian menunjukkan tempat yang melakukan aksi. Nah, kemudian K. Dan K ini menyatakan hal untuk mendapatkan informasi baru yang belum diketahui oleh lawan. Kemudian memahaminya bentuk kemudian untuk memahaminya dari informasi tersebut. Kemudian ada kata kerja masengka. Nah, masengka ini bentuk ekspresi untuk mengajak lawan bicara. Nah, ini yang lebih spesifiknya contoh penggunaan kalimatnya bahwasanya partikel ini yang sedang dilakukan. Nah, di sini ada kalimat bahasa Jepangnya jusu onomimas yang artinya minum atau sedang minum. Atau kayak anak laki-laki ini sedang melakukan atau aktivitas yang sedang dilakukan sekarang itu sedang minum jus ya. Dan kemudian ada gambar dua ini saka osimas yang artinya bermain sepak bola. Nah, simas ini yang sudah saya jelaskan itu mempunyai arti bahwa melakukan hal ditunjukkan oleh objek seperti bermain bola. Dan gambar ketiga ini menanyakan seperti nani atau nan ya. Sini ada Getsuyobi nani osimaska. Hari Senin melakukan apa? Dan nani osimasu ini adalah pertanyaan untuk menanyakan hal yang dilakukan.
seperti yang saya jelaskan di contoh yang detail itu. Nah, contoh kalimat dengan penggunaan partikelnya. Yang tadi sudah dijelaskan, ini bagian-bagian pertanyaan, contoh pertanyaan yang lebih banyaknya dari eh, pertanyaan yang sebelumnya. Itu ada jusu o nomimas, kemudian ada olahraga permainan lainnya itu menggunakan saka o simas atau eh, toran toran fu o simas atau kartu itu korado korado simas kardo korado. Dan pertemuan acara dan lain ini menunjukkan bahwa tetap patei o simas menggunakan o dan simas karena sedang dilakukan. Kemudian mengadakan rapat berarti kaigi o simas dan lain-lainnya, yaitu eh, menggunakan simas pada membuat PR, sukudai osimas atau denwa osimas menelpon, sedang menelpon, shigoto osimas sedang bekerja, dan Tokyo e ikimas atau hari Senin melakukan apa, Getshobi o Getshobi nani osimasu ka, dan jawabannya kita bisa jawab eh, Tokyo ikimas, saya pergi ke Tokyo begitu. Dan bisa juga kino nani o shimashitaka, shimashitaka yang saya sudah jelaskan tadi, mas mas si mas dan masta itu adalah bentuk kata yang berbeda. Mas untuk sekarang dan masta itu untuk yang sudah dilakukan atau kemarin atau bisa juga lampau. Kino kino nani o shimashitaka, kemarin melakukan apa gitu kan. Dan ada lagi sini sore wa nandeska. Nah, saya yang sudah jelaskan di bab yang sudah saya jelaskan tadi tentang sore kore itu menunjukkan bahwa eh, saya ingin tahu benda yang ada di sekitar lawan bicara, dan itu bisa menggunakan nan nan dan menggunakan kata benda sore. Sore sore wa nan desu ka, bentuk kata benda dai mesi ya. Sore wa nan desu ka itu apa gitu ya. Atau hono desu ka, buku apa gitu. Dengan apa pergi ke Tokyo? Nande Tokyo ikimasu ka? Kemudian kita bisa jawab dengan Shinkansen. Shinkansen de ikimasu ya. Sertai kata bantu bilangan juga. Misalkan kita menanyakan berapa usia Teresa. Teresa Chang wa nan sai desu ka, itu menggunakan nan. Ya, sekiranya begitu contoh kalimat dengan penggunaan partikelnya pada bab 6.